Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan pada kita sekalian. Kita akan kembali melanjutkan kitab Bulughul Maram dari pembahasan kitab nikah karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Malam ini tema kita adalah mahar yang mudah, mahar yang paling mudah. Kita akan lihat 3 hadis. Hadis 1041 ini yang tema bahasan kita. Kemudian ada 1042 dan 1043. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Khairus shadaqi aisaruhu." Sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah. Sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dan di sini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Syekh Abdullah Fauzan, hadis ini jadi dalil bahwa mahar yang paling bagus atau mahar yang paling utama, dan ini tentu saja yang paling berkah bagi suami istri, adalah yang paling mudah bagi si laki-laki untuk mencarinya. Ya, mahar yang paling mudah untuk si laki-laki untuk mencarinya. Yang dimaksud paling mudah di sini kata Syekh Abdullah Fauzan, di mana tidak ada kesulitan untuk mencarinya atau mempersiapkannya. Ya, jadi paling mudah untuk dicari berarti. Ya, tidak terlalu rumit, tidak terlalu menyusahkan dan seterusnya. Kemudian hadis ini jadi dalil disunahkannya mempermudah dalam masalah mahar, termasuk juga memperingannya. Ya, dibuat jadi ringan. Artinya bukan mahar yang berat-berat, bukan mahar yang mahal-mahal. Ya, tidak sampai tetapkan seperti kebiasaan sebagai masyarakat nanti sesuai dengan strata pendidikan, sesuai dengan strata sosial, bukan. Namun yang paling bagus adalah yang paling taisir dan takhfif, paling mudah dan paling ringan. Maka Syekh Abdullah Fauzan katakan, bagi si laki-laki dia tawarkan mahar itu yang paling mudah baginya. Sedangkan bagi istri dan juga keluarganya, hendaklah menerima apa yang ditawarkan kepada mereka. Berarti kalau maharnya itu sulit, maharnya itu berat, maharnya itu ya sesuatu yang sulit dicari, berarti ini menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan, ya sesuai dengan sunnah itu adalah takhfifus shadaq. Memperingan dalam hal mahar. Ya, memperingan dalam hal mahar. Yaitu jangan sampai mahar itu melebihi apa yang ditetapkan Nabi SAW untuk istrinya ataupun untuk putri-putrinya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan lagi,
Ya, tidak disukai jika seorang itu membayar mahar sampai mempersulit dirinya. Kalau dibayar tunai, begitu juga kalau dibayar nyicil, ya, dibayar tidak tunai. Sesuatu yang sulit dibayar tunai maupun tidak tunai. Dan juga kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, ia katakan, Allah la taghalu bi shadakin nisa'i. Janganlah kalian terlalu berlebih-lebihan dalam mahar wanita. Nah, maka lalu disebutkan oleh Umar, seandainya wanita itu dimuliakan di dunia atau paling bertakwa di sisi Allah, tentu yang paling utama maharnya itu mahal, yaitu yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Umar itu katakan bahwasanya Rasulullah SAW ataupun istrinya itu tidaklah diberi mahar lebih daripada 12 uqiyah. Begitu sederhana sekali ya pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat beberapa manfaat dari mahar yang mudah, mahar yang ringan, mahar yang tidak mempersulit, ada beberapa di sini yang dikatakan oleh para ulama. Yang pertama, mahar yang mudah itu satu, itu menjalankan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, untuk memudahkan jalan untuk menikah. Jadi yang muda-muda, kalau maharnya itu dipermudah juga, maka mereka akan banyak yang memilih untuk menikah. Beda kalau maharnya itu dibuat berat. Kemudian ringannya mahar itu merupakan sebab datangnya kecintaan, kasih sayang. Karena jika seseorang itu menikahi dengan mahar yang mudah, ya tentu dia akan dengan istrinya nantinya, dia akan menyukainya karena dipermudah dalam masalah mahar ini. Beda kalau maharnya itu terlalu mahal sehingga membebani dirinya. Nah, dan mahar yang ringan juga di sini mempermudah pada pasangan kalau ingin berpisah. Kalau dituntut untuk kembalikan maharnya, maharnya masih bisa atau mudah untuk dikembalikan. Beda kalau maharnya itu terlalu tinggi. Seperti misalnya istri itu menuntut holo. Kalau dia misalnya dituntut untuk mengembalikan maharnya, maka dia mudah untuk mengembalikan. Beda kalau maharnya itu terlalu mahal. Kemudian hadis berikutnya lagi. Ini hadis 1042 dan 1043 dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Amra bintal Jauni ta'awadat min Rasulillah SAW hina utghilat alaihi ta'ni lamma tazawwajaha. Faqala laqad usti bima'azin fatallaqaha wa amara Usama famatta'aha bisalasati aswabin. Akhraja Ibnu Majah wa fi isnadihi rawin matruk. Wa aslu qissah fi sahih min hadisi Abi Usaid As-Sa'idi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Amrah bintil Jaun dia meminta perlindungan dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu ingin menggaulinya. Karena ketika itu Nabi SAW sudah menikahinya. Kemudian Nabi itu katakan, laqad usti bima'adin. Jadi engkau meminta perlindungan dari yang tidak pas engkau minta perlindungan. Artinya di sini tidak boleh kamu mengatakan seperti itu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka gara-gara itu, kok dia merasa tidak suka pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fatallaqaha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menalaknya. Kemudian Nabi SAW memberitakan pada Usama, famatta'aha, ya. Kemudian Nabi SAW itu memberikan mut'ah,
Mut'ah itu sesuatu yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita yang dia talak untuk menutupi. Jadi mut'ah itu sesuatu yang diberikan kepada seorang istri yang telah ditalak untuk menutupi ya sesuatu yang ya kalau ditalak kan berarti ada sesuatu yang tidak disukai di situ ya, atau suatu masalah karena bercerai tadi. Maka di sini jadi dalil jika ada wanita itu yang ditalak, ya, wanita itu yang ditalak, maka dia boleh diberikan mut'ah. Ya, sesuatu hadiah atau pemberian lah diberikan dari seorang laki-laki kepada dia untuk menutupi mungkin rasa kecewanya dia karena sudah ditalak dan seterusnya. Nah, tentang masalah memberikan mut'ah di sini ada sebagian ulama katakan itu diberikan wajib dan ada yang katakan itu sunnah. Dan ada yang katakan mut'ah itu ada kalau ditalak sebelum disetubui. Dan di sini jadi dalil bagaimana mulainya akhlak Nabi SAW dan begitu memaafkannya beliau ya, ketika wanita ini akhlaknya seperti itu. Nabi SAW itu masih memaafkannya. Walaupun Nabi SAW itu menceraikannya, tetapi masalah riwayat tadi ya, riwayat tersebut secara kisah itu ada dalam Sahih dari hadis Abu Usaid As-Sa'idi. Dan Syekh Abdullah Fauzan katakan ini hadisnya hadis yang batil. Dan hadis ini sebenarnya ada asalnya di Sahih Bukhari. Ya, ada cerita sendiri tentang hadis ini. Intinya di hadis 1042-1043 ini kalau ada yang diceraikan maka diberikan mut'ah. Pokoknya ada suatu pemberian untuk ya menghibur hati istri yang kecewa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selesai bahasan kita tentang masalah mahar. Insyaallah pada pertemuan besok kita masuk pembahasan walimah nikah. Baik, demikian yang kami bahas, mudah-mudahan manfaat dan silahkan setelah ini jika ada yang ingin bertanya kami beri waktu dari Zoom terlebih dahulu, monggo. Setelah itu ada yang mau bertanya juga lewat telepon di 0812-281-85131, silakan. Termasuk juga ada yang mau bertanya via YouTube, bisa tuliskan komentar dari saat ini. Ya, silakan dari Zoom, monggo. Bisa pertanyaan bebas di luar tema, nggak masalah. Karena mungkin pembahasan kita sedikit yang mau bertanya. Monggo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya menjauhi wanita yang pernah dekat dengan saya dan saya bilang ke ibunya nanti ketika pulang, saya saat ini sedang bekerja di luar negeri. Nanti saat pulang ke rumah yang pertama akan saya lamar adalah wanita tadi. Benarkah cara saya ini agar menjauhi dosa dan zina meskipun via telepon? Tolong nasihatnya Ustaz. Bisa saja, tapi biar tidak terjadi zina hati, baiknya ditunda dulu pernyataan seperti itu. Sekarang sibukkan diri, karena masalah waktu ya. Nanti main hati di sini lebih bahaya gitu. Ya, tunggu waktu, misalnya dia tunggu 2 tahun, 3 tahun, lebih bahaya gitu. Jadi ya biarkan dulu. Mungkin dia bisa beritahu, tetapi pending dulu. Sekarang saya nggak hubungan apa-apa, nggak ada hubungan sama sekali. Ya, anggap si laki-laki jalan sendiri, si perempuan jalan sendiri. Ya, biar bebas. Dan siapa tahu selama waktu menunggu tadi masih bisa dapat yang lebih baik. Wallahu a'lam. Monggo yang lain. Lanjutkan Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya di luar tema, isi dari buku Mahasantri itu apa ya Ustaz? Isi buku Mahasantri adalah pengalaman belajar kami dan kiat-kiat belajar thalabul ilmi. Dan situ ada biografi kami dan Dr. Saifuddin Hakim untuk motivasi yang lainnya untuk belajar ya. Sampai kiat-kiat istiqomah. Ada panduan-panduan belajar juga, memilih buku apa gitu ada di situ. Sampai sebab-sebab futur juga biar tidak malas dalam belajar ada dijelaskan di situ. Jadi kembali pada pembahasan buku itu, semangat untuk belajar sih dan adab-adab belajar. Ya. Terus Selanjutnya dari yang Raisen, silakan Pancawati Nirwana.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallah. Kami punya pertanyaan Ustaz. Ya. Hukum bagi guru menggunakan kuota untuk pembelajaran online, tapi kita tidak bisa mengendalikan kuota tersebut. Apakah dia bisa digunakan secara urusan pribadi atau hanya untuk urusan sekolah, Ustaz? Itu agak sulit dikendalikan ya, karena paket kan satu. Jadi bisa pakai untuk terima WA, WA-nya juga bisa macam-macam. Tapi kan sebagai tenaga pendidik atau sebagai pelajar, dia kan dapat pelayanan memang dari paket tersebut. Kecuali kalau dia itu bukan pelajar. Misalnya ini nih, dia anggap saya kan pelajar nimba ilmu agama juga, ikut kajian online. Nah, kalau kajian online kayak begini belum masuk, ini yang dimasukkan pelajar ya belajar di sekolah, dapat keringanan seperti itu. Atau dia belajar di kampus, dari pihak kampus punya kerjasama dengan beberapa provider untuk memberikan keringanan dalam masalah paket internet kayak gitu. Nah, boleh dimanfaatkan umumnya, karena sulit dihindari untuk kegiatan belajar mengajar saja. Oh, jadi boleh ya Ustaz? Iya, boleh saja. Ya, Afwan Ustaz, bisa bertanya yang kedua? Iya, silakan. Ya, kami kan seorang guru, ada kegiatan kelas berkisah Ustaz. Ya, Kelas berkisah, iya. Yang terus? Ya Ustaz, biasanya kan kita menggunakan satu buku. Kemarin salah satu ustazah kami mem-PDF-kan salah satu buku tanpa izin dari penerbit atau penulis buku tersebut. Tapi PDF ini keluar Ustadz hanya ditampilkan pada saat kelas berkisahnya, ditampilkan di screen Zoom Ustadz. Hukumnya bagaimana ya Ustadz? Baiknya tidak seperti itu. Kalau saya jadi si penulis, saya mungkin tidak ridho gitu. Kalau mau cuma foto saja, jadi foto kan tidak terlalu ini. Dibandingkan PDF, tadi PDF berarti kan jiplak utuh. Kalau dia cuma satu bagian di foto saja, beda di sini ya. Bukan scan ya, cuma foto begitu. Tercuplik atau nukil kalimat gitu. Tapi kalau sudah seperti itu kan sudah melanggar hak cipta dari si penulis gitu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Baik, ada lagi dari Zoom monggo. Silakan Umu Asta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya mau bertanya, terkadang kan kalau misalnya ada ini masalah tentang fotokopi buku Ustaz. Jadi kalau misalnya ada orang minta tolong fotokopi buku ke saya, itu sebaiknya saya terima terus hartanya itu yang saya dapat imbalannya saya keluarkan atau saya terima gitu ya Ustaz? Fotokopi buku apa ini? Buku pelajaran sih Ustaz. Terus itu punya hak cipta enggak? Di tampilan bukunya ada sih dilarang untuk memfotokopi, tapi katanya dia karena tidak ada lagi bukunya dijual jadi ya difotokopi. Kalau bisa minta izin dulu ke penerbit, kan ada nomor HP-nya di situ untuk penerbit atau email ya. Kalau memang diizinkan silakan dipakai untuk dikopi. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan tidak. Tapi kalau belum ada kejelasan dan memang sulit dicari dan buku itu dibutuhkan sekali karena darurat, boleh. Kalau memang tidak ada jalan lain. Kalau misalnya saya dapat uang dari untuk fotokopi bukunya tuh boleh Ustadz ya? Ibu tempat fotokopi? Iya, saya kerja di tempat fotokopi. Kerja di tempat fotokopi. Kalau tidak tahu ya nggak masalah. Iya, selama tadi dibutuhkan ya buku tadi. Kalau misalnya saya masalah tentang gambar, kalau misalnya saya menjual kayak ada botol minum, terus itu ada wadah-wadah tempat makan gitu, ada gambarnya gitu, Ustaz, gimana ya? Botol minum tempat makan ada gambarnya. Kan yang dibeli pokok kan botolnya, bukan gambarnya. Oh gitu. Iya. Kan misalnya kalau untuk anak-anak ada gambar Barbie-nya, terus ada gambar kayak apa? Kalau anak-anak untuk mainan atau untuk gambar boneka boleh diberi keringanan.
Sedangkan kalau dimaksud pokok itu beli minum, maka dibolehkan. Yasbutu tab'an mala yasbutu istiqlalan. Dibeli kalau itu jadi pengikut, ya. Gambar ini cuma ikutan saja, berarti beli botol minum tadi itu boleh. Namun kalau yang dibeli pokok itu gambarnya, nah secara zat tidak boleh kalau cuma gambarnya. Oh, gitu. Ya. Syukran Ustaz. Wa iyyakum. Satu lagi sebelum saya lihat ke YouTube, monggo. Silakan Ibu Yeni Wahyuni. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mau nanya tentang yang main jula-jula ya Ustadz. Tentang apa, Bu? Main jula-jula, arisan jula-jula gitu Ustadz. Apa itu? Julu-julu. Apa itu? Julu-julu, apa ya, jula-jula. Arisan itu Bu. Enggak, dijelaskan gambarnya saja, jangan jelaskan kayak begitu. Saya nggak paham kasus. Kalau nggak paham kasus, saya nggak bisa berikan hukum. Ya Ustadz, gini Ustadz, kita kan ngumpul duit sama satu orang, gitu kan? Iya. Jadi main kumpulnya tuh ada 21 ibu-ibu. Iya. Nah, jadi setiap bulannya ibu-ibu ada narik satu orang. Iya. Nah, terus kan Ustadz, kita yang ngumpul ini 21 ibu-ibu, sementara yang harus bayar itu hanya 20 ibu-ibu, sementara yang satu ibu tidak wajib bayar. Karena Gimana hukumnya Ustadz? tidak wajib bayar karena dia dapat arisan. Iya, karena dia yang pegang uangnya. Terus untuk giliran yang kedua lagi dia tidak ikut juga. Ikut, yang kedua tetap bayar, selalu bayar. Yang ibu yang pertama aja yang nggak bayar, ibu yang pegang. Berarti ibu yang pegang tidak pernah bayar arisan. Tidak, sementara yang 20 ibu-ibu ini setiap bulannya mesti bayar, dan nariknya dan uang yang kita terima hanya 20 juta, sementara kita bayarnya 21 juta. Dari kumpulan uang semuanya 20 juta saja, tidak sampai 21 juta. Sampai yang nggak sampai itu ibu yang pegang aja Ustadz, sementara yang bayar ini 21 juta sampai. Yang 20 ibu-ibu. Lantar saya itu masih belum dapat gambaran ya. Ustadz, yang mainnya kan, yang main arisannya 21 ibu. Nah, Iya. Sementara ibu yang pegang itu tidak pernah. Ibu yang pegang ini siapa, Bu? Bendahara atau apa? Please tell me. Bendahara. Nah, sudah bilang kalau bendahara saya sudah paham. Bendahara berarti tidak pernah ikut arisan. Tidak ikut membayar. Tidak pernah ikut membayar. Berarti berarti tiap pekan dia dapat 1 juta dong. Ya, setiap narik satu ibu setiap bulan dia mendapat 1 juta. Enak banget di dia ya. Kalau 21 kali berapa kali tarik? 20 kali berapa kali tarik? 21 juta. Berapa kali tarik dia dapat? 21 juta dia dapat uangnya. Setiap pekan 1 juta, setiap pekan 1 juta, sementara kita 21 pekan. Sedangkan ibu-ibu yang lain cukup dapat 20 juta. Iya. Enak di dia dong. Ibu nggak merasa rugi apa? Rugi Ustadz, maksudnya itu hukumnya gimana ya Ustadz? Gitu. Kok kayak seolah-olah setor di dia, ya 21 juta, yang lainnya cukup dapat 20 juta saja gitu ya? Iya. Dengan alasan apabila si ibu yang tadi, ya ibu-ibu yang 21 tadi tidak pernah terlambat setoran, dan di bendahara yang bertanggung jawab. Bendahara yang talangin? Iya. Alasannya seperti itu. Kalau misalnya ada arisan 3 berhasil gitu, terus Ya. 17 kali nggak ada yang bayar, dia tanggung semua? Iya, katanya gitu. Goror berarti, nggak boleh? Nggak boleh. Goror? Untung-untungan dong? Iya. Iya kan? Saya kabur aja deh, kalau saya ikut arisan saya dapat, langsung saya pergi aja deh. Rugi di siapa coba? Rugi di bendahara. Ya sudah. Kalau 20 orang itu ikut terus, aman dia. Namun kalau coba yang lainnya kabur, coba Bu, siapa yang rugi? Bendahara. Bendahara kan? Ya. Bendahara lagi spekulasi itu.
saya untung nggak ya? Itu. Makanya uang lari ke dia kan? Iya sih Ustaz, sementara Iya, nggak boleh. Saya belum temukan sisi ribanya, tapi sisi gorornya ada. Gorornya itu karena ada ketidakjelasan, untung-untungan. Bisa jadi si bendahara ini untung besar, bisa jadi si bendahara buntung besar. Sifat goror kayak gitu. Saya mancing nih ya, di tempat pemancingannya, saya masuk bayar 100.000. Terserah saya mau mancing berapa. Bisa jadi saya dapat ikan, berkilo-kilo. Bisa jadi saya mancing 5 jam nggak dapat ikan. Karena pas di tempat saya mancing itu bukan ikan lari ke situ. Tempat ikan tidak lari ke situ. Saya dapat untung besar, bisa jadi saya dapat buntung besar. Nah, itu namanya goror. Saya ikut misalnya ini ada uang pendaftaran, ada 1.000 peserta ikut lomba sepeda santai. Masing-masing setor 10.000. Terus nanti diundi di akhir ya, diundi di akhir. Maka 10.000 ini saya setor. Hak saya diambil nanti ketika ada yang dapat. Ya. Cuma dipilih 20 orang dari 1.000 orang tadi. Maka 20 orang ini untung besar, yang sisanya 1.000 orang dikurangi 20 itu buntung besar. Itu sifatnya goror. Goror tuh kayak gitu. Spekulasi. Paham, Bu? paham Ustaz. Baik. Ya. Ya, makasih Ustaz. Baik, baik, saya pindah dulu ke YouTube. Nanti kalian di Zoom silakan numpuk pertanyaan lagi, silakan ya. Yang mau resen disiapkan, nanti saya balik ke Zoom lagi. Ada telepon langsung, silakan kalau ada telepon langsung. Ustadz izin bertanya, kalau saya punya sepatu KW, nah sepatu KW ini tadi pagi kita bahas ya. Lalu ingin anak jual, apakah diperbolehkan dan bagaimana hukum hasil penjualan tersebut? Saya tadi pagi jawab kalau sudah terlanjur beli ya sudah. Bisa dimanfaati. Namun kalau tidak, ini ya sudah terlanjur beli, kalau sekarang mau jual lagi baiknya tidak, pakai aja sendiri gitu loh. Ya, baiknya tidak pindah tangankan lagi, takutnya merugikan yang punya ori, penjual yang jualan ori, bisa jadi menipu si pembeli yang beli barang KW ini juga gitu. Itu lebih aman ya. Namun kalau pakai sendiri karena sudah terlanjur beli, monggo. Ada pertanyaan ya dari telepon, silakan. Ya, assalamualaikum. Silahkan. Iya, silahkan Bu Guru. Oke, Ustadz gini. Ini ada ini kasus tentang sekolahan Ustadz ya. Ya. Ada guru A Ya. itu disuruh tanda tangan gaji, tetapi perwakilan mewakili guru B. Ya. Tapi namanya guru A. Terus? Guru B-nya ini karena A orangnya sudah nggak ada, dan ini kan karena kan tahun 2018 Ustadz. Ya. Gaji tahun yang telah berlalu. Ya. Karena orangnya nggak ada, maka digantikan posisinya dengan guru A. Iya. Itu boleh nggak Ustaz? Kenapa digantikan oleh A gitu? Ya karena pertama tanda tangannya kan tahun 2018. Kemudian guru B ini tadi sudah nggak ada jejaknya. Dan ini diperlukan karena ada perbaikan gitu Ustaz oleh kepala sekolahnya. Nggak boleh. Ada perbaikan kayak administrasi laporan keuangan gitu Ustaz. Tidak boleh. Boleh nggak Ustaz? Tidak boleh. Oh nggak boleh. Iya, karena sudah bukan hak Terus dia gini kan. Ustaz, yang Iya. kedua, itu kan di sekolah saya itu kan memang ada lagi kasus Ustaz. Iya. Kasusnya itu sampai kejaksaan Iya. tentang prediksi adanya korupsi di kepala sekolah. Kemudian pada saat ini kan sedang diproses. Kemudian saya itu seperti menjadi memprovokasi teman-teman, mengajak teman-teman yang lainnya itu untuk tidak mau tanda tangan. Jadi saya tuh kayak ngompori gitu Ustaz. Itu boleh nggak posisi saya ngompori karena saya guru senior di situ. Yang lainnya kan masih yang baru-baru gitu. Terus tujuannya biar tidak tanda tangan biar apa? Tujuannya kan karena yang ditandatangani itu ada yang fiktif gitu dong Ustaz. Yang dibikin-bikin itu. Tidak boleh, berarti tidak boleh tanda tangan.
Tidak boleh tanda tangan, Bu. Ya, makanya kalau saya provokator ke teman-teman itu posisi saya betul atau enggak? Itu gitu, bukan Ustaz? provokator kejelekan, itu motivasi untuk kebaikan. Berarti saya nggak apa-apa Ustadz mempengaruhi teman-teman agar nggak Nggak tanda apa-apa, tangan. biar nggak semuanya kena dosa. Oh, oke. Ustadz nanya lagi. Ya, Kemarin mimpi itu Ustadz tentang itu foto. Tidak perlu duduk di majelis yang ada fotonya. Itu foto maksudnya foto keluarga atau foto gimana Ustadz? apa ini? Waktu saya sebut kapan ini? Itu tentang apa ya? Tentang foto-foto gitu Ustadz. Terus Ustadz kalau nggak salah menyebutkan jangan duduk di majelis yang ada fotonya gitu Ustadz. Ada homernya mungkin. Kalau homer iya saya sebut ya. Nah, ya mungkin saya salah. Kalau foto mungkin kalau di rumah malaikat sulit masuk. Kalau di rumah malaikat sulit masuk, iya. Nah, kalau duduk-duduk aja nggak masalah, duduk di majelis yang ada foto. Fotonya cuma dipajang saja kan? Oke. Itu kesalahan yang punya rumah berarti. Kita nggak ada pengaruhnya. Enggak. Oke. Ustadz, satu lagi nggih. Iya. Jadi gini, sekolah saya itu ada makam Ustadz, ada kuburan seorang pendiri sekolah itu. Iya. Nah, di kuburan itu dibagusin, kemudian dibikin di tackle segala macam. Jadi di situ itu untuk rapat segala macam. Itu boleh nggak Ustadz? Kuburan dibagusin dengan cara Kayak diplaster, kemudian dipagar, kemudian ya dikondisikan, dikasih atap. Jadi posisinya tuh bisa untuk diskusi, bisa untuk macam-macam. Tapi sebenarnya pas ada kuburan satu gitu Ustaz. nggak boleh. Kuburan tidak boleh digituin, Bu. Itu pernyataan dalam mazhab Syafi'i juga. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kan. Terus kita posisinya itu di situ tuh gimana Ustaz? Di sebelahnya orang meninggal tapi kita macam-macam tindakannya. Kok bisa ada di tengah-tengah situ ada kubur gitu ya? Terus ada aktivitas kanan kiri ya? Soalnya kan gini, kuburan itu kan pendiri dari pondok pesantren tersebut. Kemudian di situ kan karena masuk di perkampungan, jadi ya posisinya tuh kayak di pinggir gang gitu Ustaz. Karena itu masih di pondok pesantren, jadi posisinya itu gimana ya? Jadi di situ seperti di tackle, kemudian ya untuk duduk, untuk diskusi, untuk anak-anak belajar, kadang gitu. Maksudnya kayak kurang, jadi kurang menghormati kubur ya gitu aja kalau saya ya. Tidak menghormati kubur. Iya, padahal kubur kan tidak boleh diduduki, tidak boleh orang injak-injak seperti itu ya. Ada lagi sebagian adab kalau masuk di area pekuburan tidak baiknya melepas alas kaki gitu. Oke. Kalau diduduki kan enggak ya Ustadz, tapi ya kayak sebelahnya, saatnya kita diskusi sebelahnya itu pas kuburan gitu kan, pas ya itunya. Ya kalau sudah beda bukan area kuburan nggak masalah. Gimana Ustadz? Kalau bukan area kuburan tidak masalah. Oh, dia bukan area Cuma kuburan, berdampingan saja, cuma berdampingan. Tapi dampingannya itu ya kayak sebelah pas, nggak ada jaraknya Ustadz, ya cuma 1 jengkal gitu aja. Wallahu alam. Pokoknya jawaban saya seperti itu. Oh, Saya belum dapat gambaran kuburnya bagaimana posisinya. dalam? Saya belum dapat gambaran kuburannya posisinya bagaimana. Sementara jawaban saya seperti itu, Bu Guru. Oh, Nanti gambarkan lebih jelas lagi. Nanti saya takut salah dalam fatwa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, apa hukum asuransi atau BPJS jika anggota keluarga kita ada yang menggunakan BPJS? Apakah diperbolehkan? Dirinci yang pertama, BPJS itu masuk asuransi, tapi asuransi nanti sifatnya agak berbeda. Kalau BPJS-nya itu untuk kalangan yang membutuhkan seperti orang miskin, boleh dimanfaatin, boleh dia daftarkan diri. Namun kalau BPJS-nya BPJS mandiri, sekarang juga tetap harus setiap warga negara untuk urusannya mudah, dia harus mendaftarkan BPJS mandiri juga. Maka kalau dari sisi memanfaatkan BPJS tadi, ya dari sisi memanfaatkannya ya, kalau itu BPJS mandiri, dia boleh manfaatkan. Kalau mau aman sih dia bisa manfaatkan sesuai dengan premi yang disetor. Tetapi kalau ini dilihat harus mendaftarkan diri nggak kan, ini asuransi. Kalau saat ini dengan terpaksa harus mendaftarkan diri, karena kalau tidak mendaftarkan diri untuk BPJS maka akan dipersulit berbagai macam urusan.
Dia mau mengurus surat anak, surat ini, ditanya dulu BPJS-nya mana. Maka kalau keadaannya seperti itu, ya dengan terpaksa dia ikuti program BPJS. Baik, ada telepon lagi? Kata. Kalau ada telepon, beritahu. Izin nanya Pak Ustadz, istri Ana hilangnya mahar dari Ana. Apa nih? Hilang X nih apa ini? Mahar dari Ana dan Ana tidak ridho karena Ana merasa istri Ana tidak menghargai. Oh, maharnya itu hilang ya. Terus dan Ana tidak ridho karena Ana merasa istri Ana tidak menghargai dan merawat baik-baik mahar tersebut. Bagaimana baiknya Pak Ustadz? Apa Ana salah? Sebenarnya itu hak dia ya. Kalau hilang ya berarti ya seperti barang dia yang hilang gitu. Kalau suami kecewa ya iya memang dasarnya kecewa karena sudah diberi kok hilang gitu. Ya suami yang baik mudah memaafkan. Coba kalau bisa memaafkan ya dimaafkan saja. Kalau itu memang kesalahannya tidak bisa tidak ya itu terjadi. Wallahu a'lam. Ada telepon? Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan anak Ali di Tangerang, Ustaz. Iya silakan. Ustaz mau nanya tentang bab sholat. Iya. Anak itu kalau pas habis kajian biasanya itu kan ba'da maghrib ada sholat ba'diyah. Iya. Nah itu anak itu kalau sholat walaupun berbarengan sama jamaah lain itu selalu selesainya paling akhir. Nah pertanyaan anak, seberapa boleh sih Ustaz mempercepat bacaan sholat Ustaz? Misal di bagian ruku Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu boleh seberapa cepat misal gitu Ustaz? Misalnya Subhana rabbil azimi wa bihamdi di ini ya, baca sekali boleh. Baca sekali boleh ya Ustaz. Kalau sujud sekali boleh Ustaz? Boleh juga sama. Oh. Okay. Dapat sekali sudah cukup. Enggak mesti 3 kali. Enggak mesti 3 kali. Enggak mesti. Satu lagi Ustaz. Ya. Insya Allah karena nikah di bulan ini Ustaz. Iya. Tadi Ana nggak menyimak dari awal kajian masalah mahar. Iya. Mahar itu mesti ikhwan yang nentuin, tinggal konfirmasi ke akhwat, atau mesti berdua berunding Ustaz, maharnya mau apa? Bisa jadi ikhwan tentukan, akhwat terima. Bisa jadi akhwat tentukan juga, ikhwan yang cari. Yang paling mudah ya aisaruha, yang tidak menyulitkan untuk dicari dan ringan. Oh gitu. Baik Ustaz. Cukup? Cukup Ustaz. Allah ibarik. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya balik dulu ke Zoom, silakan. Saya bacakan dari chat Ustaz. Ya. Bismillah. Kalau suami pakai cincin juga sebagai tanda sudah menikah, apakah diperbolehkan Ustaz? Nah, tergantung ya cincin apa. Kalau cincin emas nggak boleh, mamnu, dilarang. Ya, mau pakai di tangan kiri atau tangan kanan, laki-laki dilarang pakai cincin emas. Namun kalau cincin perak atau selain emas, ya masih dibolehkan. Tapi kalau keyakinannya beda lagi ini ya. Keyakinannya itu harus laki-laki pakai cincin untuk menyatakan bahwasanya kalau cincin itu selama itu dipakai maka hubungan tetap ada, kalau dilepas maka nanti hubungannya jadi bermasalah, nanti fungsinya jadi malah jimat ya. Jadi tidak ada keyakinan tambahan seperti ini. Wallahu a'lam. Terus Selanjutnya, bagaimana pendapat Ustadz tentang kitab tafsir yang dijadikan mahar? Dibolehkan. Karena mahar ya sebelumnya kita sudah bahas, mahar itu seperti kata Syekh Abdullah Fauzan ya di pembahasan Bulughul Maram ini, segala sesuatu yang punya nilai, baik sedikit maupun banyak. Termasuk juga baik dibayar tunai maupun tertunda. Terus. Anak peserta Biro Jodoh Rumaisyo, ada biodata yang di-share. Anak tertarik tapi bingung, apakah anak kasih tahu orang tua dulu, nanti setelah fix datanya, biodatanya lengkap, anak kasih tahu sekarang atau gimana Ustaz? Kalau paling mudah sih, biar tidak terjadi masalah bisa minta perlindungan orang tua dulu ya. Namun biasanya kalau ini nanti agak lama gitu. Mungkin dia bilang saya tertarik, terus setelah itu langsung tanya pada orang tua. Kalau orang tua tidak mau ya sudah, langsung segera untuk cancel. Baik, terus ada lagi lewat chat. Nah, Bismillah Ustadz, apakah boleh memperkirakan mahar yang lumayan tinggi agar tidak mudah mentalak istri?
Boleh juga mahar ditetapkan tinggi agar tidak mudah-mudahan mentalak istri, dibolehkan juga, tidak masalah. Tadi mahar ya sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya, tidak ada batasan maksimal, tidak ada batasan minimal. Dia misalnya kasih yang mahal sekalian, boleh. Ya, dia kasih yang murah atau yang mudah untuk dia juga boleh. Terus, dari chat lagi silakan. Selanjutnya, saya sering lihat ibu-ibu yang habis melahirkan, bahkan saya juga pernah melakukannya. Ya. Istri mental bayi suka ditaruhin mushaf Al-Quran. Apakah seperti itu dibolehkan atau tidak? Apa bayinya kenapa tadi Bu? Diulang, terputus. Jadi di samping bantal bayi diletakkan mushaf Al-Quran. Apakah seperti itu dibolehkan? Ya tergantung nih keyakinannya, ini keyakinannya ada apa maksudnya. Kalau keyakinannya itu melindungi bayi, nanti fungsi Al-Quran jadi jimat dong berarti. Karena fungsinya jadi mendatangkan suatu manfaat atau mudarat. Padahal cuma sebagai sesuatu yang diletakkan saja gitu, bukan sesuatu yang dibaca. Beda kalau dibaca, fungsinya misalnya jadi zikir pagi petang, karena membaca zikir pagi petangnya, ya fungsi yang lainnya gitu. Kalau ini kan tidak. Wallahu a'lam. Terus. Selanjutnya, dalam sistem jual beli, siapa cepat dia dapat. Apakah bentuk jual seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Siapa cepat dia dapat. Boleh saja. Hukum asal jual beli boleh, dan seperti itu tidak ada sisi larangannya. Baik, tahan lagi dulu yang di Zoom. Saya baca lagi yang di komentar YouTube sambil telepon langsung, silahkan. Izin bertanya, misal A berpuasa dan tidur siang, setelah bangun ternyata si A tersebut dalam keadaan junub. Ini puasa terus junub ya siang-siang ya. Sahkah puasa si A? Sah. Junub siang-siang dan dalam keadaan berpuasa, puasanya sah. Karena ada jeda waktu lama apabila mandi wajibnya ketika Anda akan sholat, apakah diperbolehkan? Boleh. Yang penting mau sholat, selama masih ada waktunya, ya, dia segera mandi junub. Ada telepon silakan. Belum. Terus, apakah apabila akhwat tidak menyebutkan jumlah mahar? Akhwat tidak menyebutkan jumlah mahar ya, namun sesuai kesanggupan ikhwan saja. Apakah hal ini boleh kan? Boleh. Ini Masya Allah dapat akhwat yang mempermudah gitu. Jadi misalnya biasanya kalimat akhwatnya gini, ya sudah terserah aja mas mau kasih apa. Nah, memudahkan ikhwan. Yang penting dia cari yang pantas untuk dijadikan mahar atau yang umum dijadikan mahar, yang tidak menyulitkan dia, dibolehkan. Baik, telepon langsung silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Umu Ubaidah, Ustaz. Silakan Umu Ubaidah. Begini Ustaz, mau minta sarannya. Misalnya ada seorang janda itu sedang mau ta'aruf dengan ikhwan yang lulusan Madinah gitu Ustaz. Yeah. Itu gimana ya Ustaz, dilanjutkan atau gimana? Karena kan sementara si akhwatnya itu kan begitu statusnya dan si ikhwannya ini kan masih bujang gitu. Apakah boleh? Mohon nasihatnya Ustaz. Bilang sama si ikhwan minta izin ke orang tuanya dulu. Halo? Iya, karena kuncinya pada orang tua. Biasanya kendalanya pada orang tua si ikhwan. Iya. Kalau orang tua si ikhwan tidak masalah, ya sudah lanjut. Oh gitu. Ya udah, terima kasih ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut lagi di komentar YouTube dulu. Terus mahar yang mudah itu seperti apa ya? Tergantung ya, urf ya. Biasanya kalau kita umumnya seperangkat alat sholat, nah itu boleh. Atau ada yang dengan emas berapa gram itu boleh. Sedangkan keluarga akhwat sudah sangat memudahkan dengan resepsi sederhana. Tapi si ikhwan tidak ingin merepotkan orang tuanya dengan saudara-saudaranya. Cari yang mudah, yang mana yang kamu anggap mudah gitu untuk mahar ya silahkan. Bagaimana cara menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan dan mau bertanya, muslim tapi musyrik itu berapa harganya? Harganya 30.000, nanti bisa lihat infonya di ini ya, Instagram Ruwaifi. Sebentar, kayaknya sudah ada deh. Ya, bagi yang bukunya sulit dikirim, nanti bisa langsung cek di Instagram Ruwaifi. Itu ada e-booknya ya. E-booknya bisa didapat, tapi hanya untuk satu orang. Diizinkan cuma untuk satu orang, dia tidak boleh share ke yang lainnya. Dan itu bukan PDF yang bisa diedit. Ya, bentar. Oh, belum di ini.
Nanti sebentar lagi di-upload ya. Baik, terus satu lagi dulu ya. Ada telepon? Angkat. Assalamualaikum. Salam. Halo Ustaz. Ya, silakan. Saya dari Nur dari Bogor Ustaz. Silakan. Mau nanya, ketika ada seorang ikhwan yang mengajak ta'aruf, tapi dia mensyaratkan si istri nanti tidak bekerja, dan si akhwatnya pun berkeinginan untuk resign dari kerjaan. Tapi Orang tua si akhwat itu keberatan dengan keputusan resign karena kan si akhwatnya itu PNS, Ustaz. oh, itu agak berat itu. Asalnya gimana ya, Ustaz? Asalnya sih ya ikut suami nantinya. Begitu. Tapi pertimbangannya ini masalahnya orang tua sayang banget nantinya kalau dia mau resign gitu. Ya intinya semuanya ujung-ujung kalau sudah menikah nanti manut pada suami. Jadi kalau misalnya nanti tetap melanjutkan ta'aruf dengan orang tua agak berat, diizinkan apa tidak ya sering? Ya, mungkin bisa, penting nikah dulu, nanti urusan resign nanti setelah menikah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang bisa ini yang mau dapat buku Muslim tapi Musyrik nanti bisa segera ini ya dilihat di Instagram Ruwaifi. Jadi yang belum dapat buku untuk daurah Sabtu besok bisa beli dalam bentuk PDF. Ustadz, manakah yang lebih baik, jumlah mahar yang lebih besar dari panai, apa panai yang lebih besar dari mahar? Yang penting semuanya dimudahkan gitu. Kalau panai menyulitkan juga ya sama saja, nikahnya nggak jadi-jadi nanti. Kan tujuan mahar itu ringan, dipermudah, tidak sulit adalah agar orang kan nikahnya jadi mudah. Jadi masalah panai yang biasa jadi syarat di Sulawesi ya. Nah, ini yang penting bisa ditekan sehingga bisa memudahkan nikah. Itu menjadi problem. Saya belum bisa dikasih solusi karena masalah tradisi ya. Ini tergantung lobby dari si perempuan ya. Dia bisa lobby orang tuanya sendiri agar menurunkan panaiknya bagaimana. Ada telepon lagi, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, dengan siapa di mana ini? Ibnu Fauzan di Sampit, Ustaz. Silahkan. Di luar tema, Ustaz, maaf. Iya, silakan. Jadi gini, di kampung kita itu kan kampung nelayan, Ustaz. Iya. Jadi begini, saya ilustrasikan sebentar. Ada pengepul ikan gitu, semacam ikan apa aja lah hasil laut. Ada pengepul A, pengepul B, pengepul C gitu, Ustaz. Iya. Nah, jadi masing-masing pengepul itu punya nelayan sendiri-sendiri gitu, Ustaz. Oke, ya. Jadi sistem mereka itu seperti dikasih utang, misal diutangin belikan perahu, alat tangkap ikan gitu. Nah, tapi mereka wajib untuk menjualnya ke pengepul tadi. Mereka tadi diutangin. Oke, ya. Terus? Nah, jadi maksud saya gimana sih hukumnya, Ustaz? Apakah diperbolehkan? Karena kan sepengetahuan saya sebenarnya kan kalau nelayan kan sebenarnya bebas aja mau menjual kemana. Kalau masalah utang kan masalah lain lagi gitu, Ustaz. Jadi hukumnya gimana gitu loh, Ustaz, menurut pandangan agama Islam gitu. Dia jual dengan harga wajar nggak? Normal aja Ustaz. Masalahnya gini, kalau mereka tuh ketahuan jual ke lain, maka bosnya tadi itu atau si pengepul tadi akan marah gitu loh, Ustaz. Kadang-kadang kalau misalnya marah banget tuh bisa diambil semua apa yang diutangin tadi gitu. Jadi semacam tradisi, semacam perjanjian tidak tertulis gitu, Ustaz. Jadi harus wajib menjual ke si yang ngutangin tadi, si bos pengepulnya tadi. Kan ketika dia kasih pinjaman nyicil ya? Iya. Dan nyicil itu biasanya dipotong dari hasil tangkapan, Ustaz. Misal hasil tangkapannya 1 juta gitu. Mau di nyicil berapa itu terserah gitu, Ustaz. Ya, masalahnya mengikat dan ini menyulitkan itu. Sebenarnya ruginya di si nelayan gitu. Terus yang ditanyakan juga, apa? Saya kan juga pernah kan punya teman nelayan juga kan namanya di sini, dia bilang kayak gitu. Sebenarnya
banyak sulitnya itu kan di kalian gitu, yang di nelayan gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya untuk disiasati gimana ya sistemnya Ustadz? Karena saya pun juga baru menemukan sistem yang seperti itu di sini. Jadi nelayan itu terikat sama bos yang ngutangin tadi Ustadz gitu. Kalau yang mau aman sih ya pengepul tadi dia pekerjakan nelayan-nelayan gitu. Bukan maksud utang gitu. Dia pekerjakan. Masalahnya memang pernah saya sampaikan Ustadznya kepada nelayan salah satu saja lah, katanya tuh mereka itu tidak enak gitu loh, karena kan apa-apa itu kalau misalnya minta apa gitu dengan bos tuh pasti dikasih. Kalau misalnya ada kerusakan mesin atau apa, minta belikan apa itu pasti dikasih sama bos gitu. Ya, dengan terpaksa dia memenuhi syarat itu berarti. Iya, apakah diperbolehkan Ustadz kalau melihat akadnya seperti itu Ustadz? Dalam akad termasuk perdagangan ya Ustaz ya? Iya, selama dia jual dengan harga yang wajar gitu, tidak sampai jatuhkan harga. Boleh. Untuk masalah harga sih tidak Ustaz. Iya. Iya, selama itu catatan saya situ saya. Catatan saya di situ. Berarti tidak masalah Ustaz ya? Tidak masalah, tapi dari sisi nelayan dia tidak bisa jual ke tempat lain dengan harga lebih tinggi. Ya itu maksud saya Ustaz. Kadang-kadang kan mungkin kalau beda sedikit aja kan, tapi ada yang tempat yang lebih tinggi gitu. Iya, betul. Jadi itu. Jadi dari sisi akad tidak ada masalah ya. Iya, karena tidak jadi riba di sini kalau dilihat dari hitungan-hitungan ya, selama tidak dari harga standar ya. Iya. Baik, cukup ya. Baik. Iya. Terima kasih banyak Ustaz. Kalau saran Ustaz. Baik, Waalaikumsalam. 4 tahun lalu anak pinjam buku dan saat akan mengembalikan dia bilang kapan-kapan saja, hingga saat ini anak belum bertemu dia lagi. Bagaimana solusinya? Wajib mengembalikan atau disimpan hingga si pemilik menagih? Baiknya kembalikan saja biar tidak terjadi utang terus. Ustaz, bagaimana bila maharnya adalah saham syariah? Boleh tidak Ustaz? Mahar saham syariah. Saham syariah juga ada kritikan di sini ya. Karena saham kan dilihat dari sisi perusahaan bergerak di bidang halal atau haram satu. Yang kedua, dia punya pinjaman riba ataukah tidak? Kalau ada pinjaman riba atau di ADRT-nya itu ada pinjaman riba, maka tidak dibolehkan. Ustaz, apakah mahar dan uang untuk acara walimah itu sama atau beda ya? Kalau dilihat dari sisi urf itu biasanya dibedakan, mahar sendiri, uang untuk walimah itu sendiri. Di Indonesia lumrah seorang lelaki memberikan cincin kepada calon istrinya ketika lamaran sebagai tanda pengikat. Apakah cincin itu juga bisa dianggap sebagai mahar? Tidak. Maharnya nanti ketika akad nikah kalau secara urf. Ustaz, bagaimana hukum tukar cincin saat akad nikah? Baiknya tidak, apalagi kalau dengan emas untuk laki-laki tidak boleh. Namun kalau keyakinannya untuk tukar cincin adalah untuk menyatakan ikatan ini selama ada maka tidak boleh selingkuh dan lain-lain gitu ya. Ini seperti budaya barat, maka tidak boleh kalau punya keyakinan semacam itu. Intinya hanya sekadar lamaran saja. Kalau ada cincin cuma kasih untuk si wanita saja lebih aman sebagai tanda pengikat. Ustadz, saya menawarkan barang ke teman saya tapi saya belum punya barangnya. Dan ketika teman saya mau, baru saya beli barang itu. Setelah barang saya dapat terus baru saya jual lebih mahal. Nggak boleh kalau ketika transaksi awal itu mengikat langsung. Kalau transaksi awal tidak mengikat, nah ini boleh-boleh. Jadi, oh ya kamu pesan ya, tunggu ya saya cari dulu ya. Jadi cari dulu. Setelah beli, harganya dia markup, tinggikan, baru kemudian ini saya sudah punya barang. Kamu jadi beli nggak? Bisa jadi yang pesan tadi jadi beli, alhamdulillah. Kalau tidak jadi beli, jangan marah. Itu namanya tidak mengikat. Baik, saya balik lagi ke Zoom, silakan. Ya, silakan Uktiliani. Uktiliani, silakan. Saya bacakan dari C dulu, Ustaz. Iya, silakan. Maka pemberian mahar harus bertanggungjawabkan setelahnya. Misal mahar berupa kitab, artinya suami harus benar-benar membimbing istrinya untuk menyelesaikan belajar kitab tersebut. Tidak, kalau tidak ada di perjanjian awal tidak masalah. Misalnya juga gini, maharnya kasih Al-Quran atau maharnya seperangkat alat sholat, apakah suami harus bimbing sholat juga? Tidak. Tapi sudah merupakan konsekuensi suami kalau kaitannya dengan yang wajib-wajib ya. Dia punya tanggung jawab, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah istri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi alasannya karena konsekuensi. Terus. Bagaimana
bagaimana hukum mahar yang berhutang dan siapa yang seharusnya menanggung hutangnya tersebut, Ustaz? Mahar yang berutang. Hutang. Berarti belum dibayar tunai ya, maka kewajiban suami untuk bayar ya nanti. Berarti masih terutang, masih ada yang perlu dilunasi gitu. Ya, terus. Oke. Afwan Ustaz izin bertanya, kalau sepasang suami istri pernah berbeda pendapat, kemudian suami sampai minta buku nikah dan akan bicara ke ibu mertua si istri, Ya, terus. orang tua dari suami, bahwa akan mengurus KUA, apakah itu termasuk talak, Ustaz? Kalau tidak ada kata-kata tegas belum ya. Baru bawa ke pengadilan agama juga belum. Sampai nanti ada keluar kalimat tegas begini, saya talak kamu atau saya ceraikan kamu. Nah, ini kalimat tegas. Nah, ini baru dinyatakan jatuh talak. Terus. Apabila ada seorang akhwat yang sedang didekati ikhwan, namun ikhwan tersebut belum pisah secara hukum, namun sudah berpisah selama beberapa tahun. Iya. Izin saran tindakan yang harus dilakukan akhwat tersebut ya Ustaz. Baiknya tunggu nikah, tunggu kalau mau nikah, tunggu talak resmi deh biar aman. Tunggu surat keluar dulu. Walaupun memang surat ini tidak penting ya, dia nikah siri pun masih bisa. Tapi untuk jaga aman gitu, saya tidak sarankan nikah siri. Nanti ruginya di akhwat itu sendiri. Jadi tunggu sampai nikah resmi, tunggu sampai akta cerai itu keluar, kemudian nikah resmi lebih aman di situ. Wallahu a'lam. Terus. Ustadz, bagaimana hukumnya membeli handphone di gerai tidak resmi atau black market? Yang kedua, apakah anak di luar nikah bisa nasab ke ayah biologisnya? Dan apakah ayah biologis tersebut sah dalam menikahkannya? Yang pertama diulang tadi, black market apa? Bagaimana hukumnya membeli handphone di gerai tidak resmi atau black market? Saya tidak saran, sebentar. Black market beda dengan KW ya. Kalau black market itu barang masuk tanpa bea cukai. Dari sisi beli barangnya tidak masalah karena dia sebenarnya beli ori. Kalau itu ori, dia beli ori. Tapi si penjual itu melanggar aturan ini aja, bea cukai tadi. Dari sisi dia menjual boleh-boleh saja. Namun kalau ditegur oleh pemerintah karena tidak bayar bea cukai, siap-siap tanggung jawab. Ya, beda black market, beda KW ya. Ya, itu perbedaannya. Terus pertanyaan yang kedua tadi? Apakah anak di luar nikah bisa dinasabkan ke ayah biologisnya? Kalau nanti coba cek lagi di video saya di channel Romeso TV ini, hamil di luar nikah ya. Kesimpulan dari saya masih boleh disandarkan. Saya sebutkan ada pendapat dari Ibnu Utsaimin, dari Ibnu Qayyim, dan dalil-dalilnya ada di situ. Pahami itu baik-baik ya, mudah-mudahan walaupun ini mungkin pendapat yang baru didengar kok bisa disandarkan pada bapak biologisnya, ada alasan-alasan kuat di situ. Wallahu a'lam. Terus. Saya panggilkan Udiliani, Ustaz. Iya. Silakan Udiliani. Bismillah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelumnya akan bertanya di luar tema. Apa hukumnya seandainya kita kerja di bank syariah yang menggunakan akad murabahah wakalah yang artinya akad jual beli yang diwakilkan dan total pembiayaan atau margin bagi hasilnya itu diketahui oleh nasabah sebelum dia melakukan pencairan. Nah di sini contohnya misalnya pembiayaannya itu dia namanya itu pembiayaan Ustadz, bukan pinjaman. Misalnya 2 juta di awal. Nah itu pas akad sebelum nasabah terima uang tuh dia mengembalikan 2.600.000. Nah dengan cicilan itu misalnya sistem itu per 2 minggu 104.000. Nah itu sebanyak 25 kali pembayaran selama setahun. Nah kalau seandainya nanti nasabah itu pun menunggak, tidak ada berlaku denda untuk pihak banknya. Tetap sesuai dengan kesepakatan di awal. Dan penggunaan pembiayaannya itu wajib untuk usaha, nggak boleh di luar untuk usaha. Itu gimana ya Ustaz? Baik, ini mau bekerja di bank syariah atau sudah bekerja? Halo? Sudah Ustaz. Hah? Halo? Sudah? Sudah Ustaz. Baik. Tapi? Iya, Mas dia mau Ustaz pengen resign, cuman masih ada beberapa pertimbangan. Baik. Apa semua akad di bank syariah itu murabahah? Atau ada akad yang bermasalah? Akadnya murabahah juga. Enggak. Ada selain murabahah ada kan? Tabungannya wadiah titipan. Taib. Wadiah benar wadiah atau bukan wadiah? Wadiah dia tidak
tidak bertambah dan tidak berkurang, nggak ada biaya investasinya, dia cuma nitipin uang aja ke nasabahnya ke pihak bank. Taib, itu masih bisa. Ada mudorobah nggak? Mudorobah enggak sih, dia cuma mudorobah Ustaz. Cuman dia seharusnya kan kami dari pihak bank. Enggak, saya pengen tanya begini, saya pengen tanya kan untuk menilai sesuatu mau bekerja di situ kan tidak hanya menilai dari satu transaksi saja, kan ada transaksi yang lain lagi, ada wadiah, ada mudorobah, ada murabaha, ada ijaroh, ada macam-macam kan? Ini cuma 3, murabahah, wakalah, sama wadiah. Nah iya kan? Jadi kalau mau tanya masalah hukum bekerja di situ, tentu saja mengulas yang lain-lain juga gitu, jangan cuma pandang satu. Paham ini? Iya. Nah, taib. Itu maksudnya saya cuma kasih pertimbangan ya. Maka coba nanti lihat mudorobahnya, apa benar mudorobah ataukah tidak. Nasabah punya tabungan di situ, kemudian nanti ada bagi hasil ya. Ada bagi hasil. Itu sebenarnya mudorobah ataukah kordun? Pinjaman yang dikasih oleh nasabah ke situ. Bisa nilai sendiri aja. Saya belum bahas murabahah ini. Murabahah saya mau jelaskan nanti. Paham ini? Kira-kira nasabah tabung uang di bank tadi dengan akad mudorobah itu benar mudorobah atau nasabah memberikan pinjaman pada bank akhirnya akadnya jadi kordun? Halo? Maksudnya akad kordun itu saya pinjamkan uang pada Bu Liani, kemudian saya nanti kembalikan, saya nanti minta kembalikan utuh lagi. Itu kordun. Pinjaman, meminjamkan. Enggak sih, dia cuma meminjam, bukan meminjamkan, emang menabungkan uang, nitipin uang. Ada kan akad mudorobah, ada kan? Ini saya lagi bahas akad mudorobahnya ini. Kalau mudorobah sama murabahah bedanya apa, Ustaz? Ya beda. Mudorobah itu yang biasanya diistilahkan bagi hasil investasi, terus ada bagi hasilnya. Kalau murabahah itu kita minta kepada pihak bank untuk membelikan barang. Pihak bank ketika itu membeli, kemudian bank sudah memiliki, kita tahu harganya berapa, kemudian bank itu jual dengan harga tentu saja lebih beda dengan harga yang dia beli dari modal tadi. Dia jual dengan harga yang lebih tinggi, namun bayarnya nyicil, bisa. Itu namanya murabahah. Oh, di akadnya murabahah itu, Ustaz. Gak, kan tadi tanya, kan katanya kerja di bank kan. Saya ingin telusuri transaksi yang lainnya juga. Saya bukan hanya murabahah gitu. Yang saya tanya kenapa jenengan hanya melihat dari murabahahnya, kenapa tidak tanya yang lainnya juga? Kalau saya juga susah, nggak paham sih kalau menentukan akad. Kalau yang tabungan, setahu saya dia menggunakan akad wadiah. Tapi saya pahamnya cuma nama akad wadiah. Akad wadiah itu kan titipan tuh, sifatnya tetap, nggak bertambah dan nggak berkurang. Tapi ada kan juga tabungan yang sifatnya itu mudorobah, ada bagi hasil. Betul nggak? Nggak ada yang seperti itu. Oh, nggak ada. Baik, aman situ. Sekarang murabahah. Pertanyaan murabahah aja deh. Murabahah itu bank sudah memiliki barang ataukah belum? Ketika misalnya konsumen datang mau beli rumah lah. Terus bank beli rumah sudah miliki belum itu? Belum. Belum. Yakin? Dia pihak bank hanya memberikan modal, lalu modal tadi dikelola sama nasabah. Nasabah mengembalikan dalam bentuk dalam angsuran cicilan, cuman marginnya itu, keuntungannya itu diketahui di awal berapa yang diambil oleh pihak banknya. Dan di sini kalau ada keterlambatan itu nggak ada berlaku denda atau naik marginnya. Berarti bank punya barang nggak? Enggak. Enggak, ya sudah terjawab berarti. Berarti itu sama saja bank meminjamkan uang dengan jumlah sekian, minta kembalikan lebih. Itu bukan beri modal. Modal mana modal di situ?
pahami sesuatu, pahami hakikat, bukan pahami istilah. Kalau bilang modal, hakikatnya bukan modal tuh. Bank lagi pinjamkan uang, suruh kembalikan lebih. Paham? Nah, itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi dari Iya. Raisen, boleh Pak? Silakan. Silakan Umu RR. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya Ustaz. Iya, silakan. Begini Ustaz, saya mau menjelaskan yang itu apa bedanya uang panai dan uang mahar. Nah, mohon maaf kalau saya asli Bugis Ustaz, memang sudah tahu itu uang panai seperti apa. Tapi karena sudah belajar, insya Allah nggak memakaikan lagi ke anak-anak saya nantinya. Cuma yang mau saya tanyakan, andaikan ada ikhwan yang datang ke rumah melamar gitu baratnya. Nah itu kita tidak membicarakan uang panai, hanya mungkin ikhwannya tahu harus memberi Panai. mahar gitu ya, Ya. hanya cuma mahar gitu. Iya, terus? Saya nggak meminta panai, dan ikhwannya juga nggak ngerti di panai itu, Ustaz. Akhirnya dia hanya memberikan mahar, berarti kan tidak ada dana untuk pesta. Itu bagaimana, Ustaz? Maksudnya tidak ada dana resepsi, benar-benar mahar aja gitu. Secara urf secara tradisi di Bugis itu bagaimana? Oh, kalau saya dulu ya Ustaz, zaman dulu kan belum paham ya. Jadi dikasih tahu ke pihak ikhwan bahwa kalau orang Bugis itu ada uang panai atau uang jujuran ya gitu Ustaz, itu dikasih tahu, tapi nggak ditentukan sih sama orang tua saya berapa sanggupnya calon suami itu berapa diterima sama orang tua saya gitu. Nggak tahu kalau yang ada juga yang memang orang tuanya mungkin agak saklek, mungkin lebih mau prestis, itu nggak paham ya, mungkin maunya yang tinggi. Tapi kalau dari saya kemarin tetap ada, tapi tidak memberatkan pihak laki-laki, dan laki-laki yang betul pas melamar saya itu paham, walaupun dia bukan orang dari Bugis, tapi paham dengan uang panai. Jadi tidak ada pemaksaan Ustaz, yang sekarang yang maksud saya tanyakan. Karena saya sudah belajar dan paham tidak ada uang panai dalam Islam, itu bagaimana kalau ada suatu saat ikhwan yang datang ke rumah melamar, kebetulan alhamdulillah saya diamanahkan 2 akhwat, ada anak perempuan 2 gitu. Terus dia akhirnya bayar uang panai. Ya nggak masalah. Ya masalah dalam uang panai. Laki-lakinya nggak mau ngasih, memang nggak ngerti, cuma minta mahar berapa, mahar aja diantarkan. Kan saya tidak minta, jadi tidak akan menyebutkan dan tidak akan ngomong uang panai ini bagaimana gitu kan. Sebentar, uang panai itu biasanya dipakai untuk apa, Bu? Apa untuk biaya pesta nikah? Untuk acara resepsi Ustaz. Kalau saya kemarin tuh alhamdulillah sih, waktu pengalaman saya pribadi, orang tua sebenarnya itu hanya calon suami itu hanya menitip untuk biaya pesta, nggak ada diambil untuk keuntungan pihak perempuan, karena benar-benar habis. Dan itu pun kadang ya kalau kita orang Bugis itu juga biasanya punya prepare dana, takutnya calon suami ini memberi sebenarnya tidak cukup, tapi kan kita tidak mau memberatkan. Akhirnya mungkin ya notabene seperti ini dikasih 20 juta, ternyata pas biaya resepsi mungkin 30. Nah itu orang tua itu punya prepare dana untuk menalangi, takutnya kurang gitu. Nah tapi kalau untuk berlebih-lebihan atau kayak model ngambil untung, cari untung, itu nggak ada Ustaz. Kalau saya sendiri. Nah, berarti sebenarnya istilah uang panaik itu diantaranya dipakai untuk resepsi nikah ya? Iya benar Pak Ustaz. Makanya saya tuh mohon maaf kalau orang Bugis, orang di luar Bugis selalu salah resepsi ngomong orang Bugis kok mahal, harus ada panai begini. Padahal kalau dia jadi orang Bugis dan pernah merasakan bagaimana orang tua saya waktu menikahkan saya itu, sebenarnya uang itu benar-benar habis untuk kegiatan bersama, dalam artian resepsi pihak suami ikut nimbrung, kemudian rupanya kayak suami saya bisa manggil teman-temannya ikut dihadir di walimahan saya gitu Ustaz. Saya pun juga ada punya teman tetangga ikut di walimahan saya, ikut merayakan syukuran pesta nikah kami gitu loh Ustaz. Jadi nggak ada yang kayak orang bilang cari untung, jual anak, atau kayak model jual anak lah, kebanyakan sering begitu. Iya, karena memang persepsinya di kalangan orang itu karena nanti dilihat dari status anak, S1 apa S2, apakah sudah naik haji apa belum, apa pernah ini pernah itu gitu. Jadinya
panaiknya jadi mahal. Nah itu mohon maaf Ustaz, itu saya pertegas kembali, tidak semua seperti Iya, itu. tidak semua, Karena tapi saya pun banyak yang kasus yang tanya ada ke mungkin. ada, tapi ini yang sering masuk ke Tapi kita tidak ini. semua. Iya, tidak semua, tapi ini yang sering dikeluhkan ini di malam ini. Ini anak-anak muda yang banyak nonton ini, Bu. Mungkin nggak nanya kali Ustaz, mohon maaf. Bukan, mungkin nggak nanya. enggak, ini dia alami sendiri karena uang panaiknya dia belum nikah-nikah. Ini yang nanya orang Bugis sendiri. Anu kali Ustaz, ya. Bukan. Ya mungkin kena Kita tidak bisa bilang tidak semua, Bu. Bukan bisa, masalahnya bukan tidak bisa bilang semua. Ada, jangan bilang nihil gitu dong. Ya benar, mungkin kebetulan juga karena orang tuanya yang si akhwat ini memang pasang tarifnya tinggi gitu kali ya. Iya, ini dan ini keluhan tiap malam, bukan satu malam saja, Bu. Ini tiap malam ini anak-anak Makassar pada ini di sini, Bu. Saya tahu mereka. Sampai ada yang telepon, sampai ada yang ini. Saya pernah datang ke Makassar juga di rumahnya Pak Wagub juga. Terus ditanya kayak begitu juga sama. Saya bilang itu urusan kalian, saya nggak tahu solusi itu untuk selesaikan bagaimana. Karena itu urusannya dengan orang tua. Iya sih Pak Ustadz. Iya. Karena keterbatasan ilmu orang tua juga. Iya, itulah makanya. Nah, ini yang kan juga bagus Ustadz. Tapi saya insya Allah tidak memperlakukan itu ke anak-anak. iya, tapi kan ada orang tua yang tidak seperti ibu gitu. Semoga nanti banyak seperti ibu saya, seperti saya maksudnya paham bahwa panah itu memberatkan. Kalau memang bisa meringankan dan memudahkan lebih baik. Iya, tapi yang tadi yang ibu tanya, misalnya dia datang, sebenarnya si laki-laki sih yang harusnya sadar. Masalah resepsi kalau tradisi kita ya sampai di Jawa juga demikian ya. Laki-laki biasanya ada sumbangan juga. Ya walaupun cuma seberapa itu mampunya, misalnya biaya nikahnya 20 juta, dia hanya mampu 4 juta saja, ya sudah, biasanya pihak perempuan terima-terima saja gitu. Karena masih ada sumbangan juga ketika nikah itu nanti yang perempuan gunakan untuk nutupi biaya resepsi tadi gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya laki-lakinya kok nggak kasih panaik ya, malah tanda tanya kalau ini kok nggak nyumbang apa-apa, cuma mahar saja. Bisa disinggung sebenarnya dia yang harus tahu diri gitu. Oh boleh Ustaz. Iya boleh. Kita dasarnya nggak mau gitu maksudnya. Bukan, masa nggak bantu-bantu, kan kita yang tahu lah, orang tua kan tahu sendiri dulu nikahnya ini aja butuh biaya gini. Kalau nggak usah pakai pesta nikah. Atau buat saat COVID kayak begini aja deh, cuma akad nikah saja deh ke saat COVID. Iya, paham. Paham kan? Jadi kalau ibu tanya, ada yang datang mau kasih panaik, diterima nggak? Diterima saja. Oh iya, kalau dikasih kan yang penting bukan saya yang ngomong. Iya, tapi kalau misalnya dia nggak kasih, boleh minta nggak? Ya kalau saya jadi ibu ya saya minta juga. Masa biaya kamu nggak nanggung-nanggung gitu? Dia nggak bawa, ya sudah. Ya dia nggak tahu diri aja, Bu. Ya karena memang ada pepatah Bugis, apa yang kamu bawa itulah kehormatanmu sebagai laki-laki. Nah itu berarti dia nggak terhormat kan berarti? Iya. Kalau bapak saya tuh begitu sebenarnya tidak mematok, tapi bisa dilihat tanggung jawab dan rasa hormatnya suami itu ke calon mertua. Ya dari situ bukan matre, hanya pepatah Bugis seperti itu. Karena kan biasa laki-laki Bugisnya terkena apa? Pelaut ya, apa gigi gitu Ustaz. Jadi ya biasalah kalau lebih. Ya ini jadi sekaligus info ya dari dari ibu biar nanti yang lainnya tahu juga ternyata masih bisa di lobi dan tidak semua orang tua seperti itu. Makanya kan kemarin saya bilang, coba di lobi dulu gitu. Siapa tahu bisa turun. Nah, itu aja. Ketakutan di awal tanpa dilihat ke dalam dulu, ditanya dulu. Kalau saya dulu kan suami orang Jawa Ustaz. Jadi saya pahamkan kalau kita orang Bugis seperti ini boleh tanya temennya mungkin mana tahu yang sudah dapat istri orang Bugis gitu kan. Akhirnya suami tanya, paham dan tidak Iya, mudah-mudahan semua orang tua seperti orang tua ibu, jadi nggak ada masalah apa-apa gitu. Amin. Iya. Gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Ustaz kalau gitu. Makasih. Nggak apa-apa, matur nuwun infonya. Ya Allah barik fik. Ya Iya. Baik, itu tema tentang panaik itu jadi terbuka lagi ya. Ternyata panaik itu bukan hanya permintaan dari keluarga perempuan saja, namun ternyata untuk biaya pernikahan tadi. Intinya masalah biaya pernikahan biasanya jadi rembukan ya antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau di negeri kita loh, ini saya tidak bahas di negeri Arab sana. Namun sudah jadi tradisi atau urf, biasanya jadi rembukan seperti itu. Ya, jadi bukan hanya pikirkan mahar, ada biaya nikah juga. Laki-laki biasanya nyumbang berapa aja itu. Sebenarnya orang tua tidak memaksakan,
si orang tua si perempuan tidak memaksakan, tergantung si laki-laki mau nyumbang berapa, tidak masalah, karena biasanya dari sumbangan-sumbangan itu nanti nutupi biaya nikah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tadi YouTube juga sudah saya jawab banyak ya ini ya. Mudah-mudahan cukup. Insyaallah besok malam lagi masih ada. Besok kita bahas tentang walimah nikah. Ya, bagaimana resepsi walimah nikah. Insyaallah kita bahas besok, yang belum saya jawab malam ini. Ini cuma tinggal seberapa aja kok. Nanti akan dibahas besok malam insyaallah. Demikian, manfaatkan lagi acara di channel Rumeso TV, juga di Khobar Islam Academy dan juga medsos yang lainnya, serta rekan-rekan aktivis yang menyebar kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan raih ilmu yang manfaat. Besok malam kita ketemu lagi. Besok pagi masih ada materi tentang ijazah palsu. Ya, apakah halal ataukah tidak? Misalnya orang daftar kerja dengan ijazah palsunya, atau dulu berbuat curang ketika ujian. Ya, besok pagi insya Allah akan dibahas. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.